Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pastinya pemirsa, berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Simpo Dunia selengkapnya. Langsung saja pemirsa ke berita pertama, yaitu suhu yang menghangat akibat perubahan iklim mengakibatkan musim semi datang lebih awal di beberapa wilayah Amerika Serikat. Hangatnya suhu memicu bunga bengkar dan buah tumbuh lebih awal. Dan hal ini membawa kerugian bagi para petani buah. It looks like we have maybe 5 to 10% damage in here. Petani buah Bill McIntosh memeriksa pohon persiknya yang mungkin rusak akibat embun beku setelah malam yang dingin. Saat itu akhir Maret di Berryville, Virginia, sekitar 120 km barat Washington, dan embun beku bukan hal yang aneh. Yang tidak biasa adalah bulan Februari saat Virginia mencapai rekor terpanas dan pohon persik mulai bermekaran lebih awal. This year we're probably every bit of 3 weeks ahead of what a normal season should be. And we're probably a week, if not 10 days ahead of what last year was, which was very early. Menurut Bill, musim panas lebih awal kini semakin sering terjadi. The climate that we've experienced over the last probably 10 years has been warmer winters, earlier bloom, and which puts us in a situation for a lot of loss. Menurut Bill, ketika suhu turun, buah plum bernasib lebih buruk dibanding persik. This is really just a complete wipeout, just completely fried. This is dead. Menurut Guru Besar Virginia Tech Sheriff, kerusakan akibat embun beku semakin meningkat, bahkan ketika suhu menghangat akibat perubahan iklim. The reason is not because we have more frost today than before. The reason is the shift in flowering. Sheriff mengatakan hangatnya akhir musim dingin memicu pohon-pohon kembali tumbuh dan berbunga lebih dini. And once the tree is in the bloom state or the flowering state, they become far more sensitive to any low temperatures and cold and freeze damage. It might be Virginia this year, it was France last year. Guru Besar Cornell University Jason Lando mengatakan mekarnya bunga lebih awal lebih sering terjadi di daerah beriklim sedang. Dan ini menyulitkan petani berbagai jenis buah. So if this happens once every 10 years, it's sort of part of the risk of the job. If it's happening every 3 to 5 years, that begins to reduce the viability of that industry over time. Para petani pun beradaptasi. Bill berinvestasi puluhan ribu dolar untuk pemanas dan kipas angin anti beku. Menurutnya itu sepadan dengan biayanya. Entah itu embun beku, panas, kekeringan, atau banjir, perubahan iklim memaksa petani di berbagai tempat untuk beradaptasi. Namun itu ada batasnya menurut Jason. You can do all sorts of things to try to reduce climate impacts, and we will have to do those. At some point, the economy won't play out, and that production will have to move. Dan di planet bumi yang terus berubah, banyak petani juga harus beradaptasi dengan mengubah jenis tanaman, tempat penanaman, dan cara mereka menanam. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktik pemancingan ilegal. Tak hanya mata pencaharian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions, obviously, or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and IUU actors will pursue them across those boundaries. Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. As their livelihoods, they become more vulnerable, that they may begin engaging more in IUU practices like destructive fishing practices, or engaging in other type of criminal activity as well. There is a nexus with other crime types as well, like narcotics, human trafficking, labor abuses. University of British Columbia memperkirakan hampir separuh pasukan ikan akan beralih dari habitat asalnya pada tahun 2100 karena perubahan iklim dan akan bisa memicu konflik internasional.
Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS United States Coast Guard menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Oleh karena itu, nelayan-nelayan di Natuna mereka harus mencari ikan yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, IOJ memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, sekitar 30% warga dunia tidak memiliki akses air minum yang bersih. Di antaranya termasuk sekitar 2 juta warga di Amerika Serikat. Karena itu sebuah perusahaan membantu memberi solusi lewat pemanfaatan teknologi inovatif untuk menangkap uap air dan menghasilkan air bersih. Air minum yang aman adalah sumber daya vital, tapi berada di luar jangkauan sekitar 30% warga dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Itu termasuk lebih dari 2 juta warga Amerika yang hidup tanpa akses ke air bersih. Perusahaan nirlaba Dig Deep berupaya membantu menyelesaikan masalah ini. Native American families are 19 times more likely than white families to not have running water, and Black and Latino households are twice as likely. The Navajo Nation adalah wilayah reservasi penduduk asli Amerika terbesar yang membentang di negara bagian Utah, Arizona, dan New Mexico. 40% dari populasi di sini tidak mendapat air pam dan berarti mereka harus menempuh jarak hingga 100 km ke kota dan kembali lagi untuk mendapat air. Untuk membantu mengatasi kekurangan air, perusahaan Source Global memasang panel hidro untuk mengumpulkan uap air dari udara dan menghasilkan air minum bersih untuk 500 rumah. When you see a Source hydro panel, it looks a little bit like a normal solar module, except for just a little thicker. And what it's doing is taking in sunlight and air to make perfect drinking water. If you and I were to take one out of a box and set it up on the ground in 15 minutes, half an hour later we get a glass of water. Setiap panel hidro prinsipnya menjadi pemasok air mandiri. Ini perkembangan yang mengubah kehidupan di Navajo Nation, terutama bagi warga yang lebih tua. Some of them said that, I never thought in my lifetime that I would have drinking water pumped into my house. It's something right at their fingertips instead of going to Walmart and getting drinking water by the cases. It's a blessing for me to see this. Menurut Julie Wachter dari Dig Deep, untuk mencapai pemerataan air di Amerika Serikat perlu infrastruktur yang tepat sesuai kebutuhan setiap komunitas. The reality is that high-income countries have these invisible water crises where the communities within their boundaries that don't have running water are often ignored, and that's just not acceptable. Terjadinya perubahan iklim dan juga makin menuanya infrastruktur ikut berkontribusi pada tekanan populasi terhadap pasokan air bersih. Dan menurut Julie, yang dibutuhkan adalah dukungan bantuan yang komprehensif dan proaktif bagi komunitas-komunitas yang tidak terjangkau air minum yang bersih dan aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pendidikan di pedesaan Afrika sering menghadapi masalah tidak adanya guru dan listrik, dan siswa pun memakai bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa utama negaranya. Di Kenya ada upaya mengatasi hal ini dengan menyediakan tablet bertenaga surya yang dilengkapi aplikasi pelajaran dalam berbagai bahasa. Anak-anak ini mengikuti pelajaran lewat tablet komputer di SD Lehili di Kabupaten Wajir, Kenya. Mereka menggunakan aplikasi yang disebut M-Lugha yang bisa menerjemahkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan Swahili, dua bahasa pengantar utama di Kenya, ke dalam bahasa daerah. Para pengembang aplikasi ini memasang perangkat lunak pada tablet bertenaga surya ini bagi para siswa yang tidak memiliki akses listrik. Because of that connectivity issues, we made the app offline, which means you don't need internet to access it. And then we also have portable solar panels to also charge the tablet. Lebih dari 70% siswa di Kenya Utara tinggal di wilayah tanpa listrik yang awalnya menjadi masalah besar bagi pengguna M-Lugha. Tapi kini mereka bisa dengan mudah mengakses kontennya. Menurut para guru, aplikasi ini meningkatkan pembelajaran. The initiative so far is going to help these kids. So far I have seen the kids are mastering. It will also improve on the enrollment of our kids here. It will sharpen the kids' mind. It also isn't the work of the teacher. Karena buruknya infrastruktur dan kurangnya guru di sekolah-sekolah, anak-anak di timur laut Kenya harus belajar dalam kondisi seperti ini. Abdi Nur mengatakan kepada VOA, perusahaannya berencana menjangkau lebih banyak murid di wilayah terpencil agar mereka bisa belajar dalam bahasa ibu mereka. We have piloted in the Somali language. So in the coming few months, we'll also go to the other part of the country where we have the Maasai community and also pilot there. So by the end of this year, we're hoping to give out more than 3,000 tablets. Biaya untuk tablet ini umumnya ditanggung warga setempat atau LSM. Menurut UNICEF, salah satu tantangan mendasar dalam pembelajaran di Afrika Sub-Sahara adalah bahasa yang dipakai dalam pembelajaran seringkali berbeda dengan bahasa ibu para siswa. With the new curriculum now, there is a focus on indigenous languages. And the use of now, the fact that M-Lugha is bringing on board the access to translation services. Because when you teach a child at that formative age in their mother tongue, even their understanding, their access, their capacity significantly improves. Pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kenya tidak terpusat. Dan menurut para ahli, pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan pendidikan prasekolah. Our plans is that they become a bit, digitally upgraded even as they go to grade 1 and 2. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi para siswa di wilayah pedesaan Kenya, inovasi seperti aplikasi M-Lugha memberikan secerca harapan bagi mereka untuk dapat juga mengakses pendidikan berkualitas seperti halnya para siswa di wilayah lainnya di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, tingkat residivisme mantan napi di Amerika Serikat relatif tinggi. Bahkan hingga 50% mantan napi akhirnya kembali di penjara tak lama setelah bebas. Salah satu alasan yang diangkat aktivis adalah minimnya sumber daya untuk kembalikan mantan napi ke dunia kerja. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini, ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing. Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. And so in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan napi ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan dan memberi kepastian setelah ia bebas dari masa tahanannya. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road. And I found a home with this company.
Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi, tapi dilepas lebih awal karena kelakuan baik. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Sebagian besar lulusan pelatihan pangkas pohon ini adalah warga etnis minoritas dan 6 diantaranya adalah perempuan. Oh, it's definitely white male dominated. You know that every second of the day. And I'm really happy to be part of a necessary change that needs to come to the industry. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. I've never made this much money, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now. Survei konsultan pekerjaan Zeti menemukan mayoritas warga Amerika, sekitar 89%, mendukung kesempatan seorang mantan napi untuk kembali masuk ke dunia kerja. Tapi hanya sekitar 79% yang mendukung adanya kesamaan kesempatan antara para mantan napi dengan calon pekerja yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selain itu, pemirsa, negara Afrika Selatan mengakui peran para pemulung ikut bekerja sama dalam perekonomian dan membantu memerangi perubahan iklim. Pihak berwenang setempat kini mendaftar para pemulung agar mereka bisa mendapat bayaran lebih tinggi untuk barang daur ulang yang mereka kumpulkan. Tempat pembuangan air seperti di Cape Town, Afrika Selatan ini dipenuhi dengan plastik, kertas, dan kardus yang seharusnya didaur ulang. Laporan Statistik Afrika Selatan tahun 2018 memperkirakan hanya 10% material di negara ini yang didaur ulang dan para pemulung bertanggung jawab atas sebagian besar sampah itu. Salah satunya tinggal di Khayelitsha, tak jauh dari TPA sampah. Nompumelelo Njana adalah seorang pemulung dan koordinator provinsi Organisasi Pemulung Afrika yang berhasil melobi pemerintah nasional untuk mendapat pengakuan resmi atas pekerjaan mereka serta bantuan dari pemerintah kota. Bantuan itu bisa berupa alat pelindung diri dan tempat sampah. The city of Cape Town is busy to make uniform and the trolleys because we haven't got something to go around to collect the recycling. Dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia, Afrika Selatan menyadari bahwa daur ulang menciptakan pekerjaan dan membantu memerangi perubahan iklim. Karena dalam banyak kasus, memakai bahan daur ulang untuk membuat produk baru menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibanding membuat produk yang sama sekali baru. Jana dan rekan-rekannya sesama pemulung tidak hanya mendapat uang dengan mendaur ulang, tapi juga membuat produk dari sampah yang mereka kumpulkan, seperti tas, keset, dan rumah-rumahan tradisional dari kardus. My children, they go to school with that money for the recycling. Pemulung ini berada di pusat pembelian kembali yang fungsinya menjadi perantara antara pemulung dan perusahaan daur ulang di Paro, di mana ia mendapat kurang dari $2 untuk upayanya mendaur ulang. I don't actually work. I'm looking for work actually. I brought in some lights and alley cans and cardboard. So I got it in, so I received 36 rand. And I'm gonna buy it in Rand's Power, something for the food. Profesor Katerina Schenk adalah Ketua Penelitian Sampah dan Masyarakat di Departemen Pekerjaan Sosial di Universitas The Western Cape. Menurutnya, Dewan Riset Ilmiah dan Industri sedang meregistrasi para pemulung agar mereka bisa menerima bantuan dari pemerintah kota tempat mereka beroperasi. Between 60 and 90,000 waste pickers in South Africa, that's the estimate. They haven't been counted, and I think this registration process will help to get a really good idea of how many pickers there are. Menurut Profesor Katarina, para pemulung yang terdaftar akan segera mendapatkan bayaran lebih tinggi untuk barang-barang yang mereka bawa untuk didaur ulang. Ini berkat Undang-Undang Perluasan Tanggung Jawab Produsen yang diberlakukan sejak tahun lalu. Undang-undang ini mewajibkan produsen dan pengemas menjaga produk mereka tetap berada dalam rantai daur ulang, bahkan setelah konsumen menggunakannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Sebagian wilayah dunia masih menghadapi kekurangan air minum bersih, dan banyak pihak berupaya ikut mengatasi krisis air dan sanitasi. Sebuah perusahaan Prancis mengembangkan robot otonom yang bisa membantu dan menjaga serta melestarikan persediaan air secara lebih baik.
Robot ini suatu hari nanti bisa mengubah cara manusia melakukan pelestarian air. Saat ditempatkan di dalam pipa air, robot ini mudah bergerak melalui sistem tanpa mengganggu aliran air dan mengirimkan data penting tentang kondisi pipa. We are able to capture a very large set of data on a single mission and really give an exhaustive view of the condition of the asset. Robot yang disebut Clean Water Pathfinder ini dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan sensor ultrasonik yang memungkinkannya menentukan lokasi yang tepat dari pipa dan mendeteksi korosi, retakan mikro, serta keausan secara umum. Alat ini diciptakan perusahaan rintisan Prancis untuk membantu perusahaan penyedia air bersih mengidentifikasi tempat dan waktu untuk memperbaiki atau mengganti pipa, sehingga mengurangi kebocoran dan biaya. We've got an estimated about 40 million kilometers of water distribution network throughout the world, and renewing just a single kilometer costs between 150 to 800,000 euro per kilometer. So that information we're bringing them is extremely precious. Mengoptimalkan jaringan air yang ada saat ini menjadi sangat penting karena permintaan global akan sumber daya alam yang sangat berharga ini terus meningkat. Laporan PBB belum lama ini memprediksi permintaan air akan mencapai 40% di atas pasokan yang tersedia pada 2030. And so that kind of technology is really important in reducing loss in the system and making sure that water companies aren't pumping and delivering water that's not going to customers and then is lost to the system. Setelah melewati fase uji coba di Prancis, perusahaan ini berencana mendistribusikan robot Clean Water Pathfinder ini ke berbagai wilayah lainnya di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.